Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan salah satu channel video pembelajaran matematika. Yang suka silahkan dengan jempol terbaiknya untuk like dan supaya tidak lupa untuk subscribe. Terima kasih. Baiklah, dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan masalah volume kerucut atau isi kerucut. Oke, baik. Bahwa kerucut itu merupakan limas dengan alahnya berbentuk lingkaran. Ya, nah sehingga volume kerucut tentunya akan sama dengan volume limas. Begitu ya. Nah, volume limas apa rumusnya? Ya, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Gitu ya. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti ya sepertiga kali, nah ini luas lingkaran itu PR kuadrat kali T. Nah, inilah rumus volume kerucut. Ya. Nah, kemudian ada catatan, jika tinggi kerucut diperpanjang, tingginya diperbesar K kali, tapi jari-jarinya tetap, maka volume kerucut setelah diperpanjang itu menjadi K kali volume mula-mula. Ya. Kemudian sekarang jika diameternya yang diperbesar K kali, ya, kalau diameter diperbesar K kali berarti jari-jarinya juga berbesarnya K kali, sama ya. Nah, tapi tingginya tetap. Maka volume kerucut menjadi K pangkat 2 kali volume mula-mula. Kenapa berbeda? Ya, ini kok K pangkat 1, ini K pangkat 2. Nah, dilihat dari rumus. Yang pertama ini yang diperpanjang adalah tinggi. Tingginya ini ya, tinggi. Tingginya diperbesar K kali. Nah, dalam rumus tingginya itu pangkat 1. Ini kalau tidak ada pangkat berarti pangkat 1 ya. Nah, maka di sini K-nya juga pangkat 1. Nah, kemudian kalau yang kedua ini diameternya diperbesar K kali. Berarti jari-jarinya juga diperbesar K kali ya. Nah, dalam rumus jari-jarinya itu R-nya pangkat 2. Maka dari itu volume kerucut setelah diperbesar berarti ya K pangkat 2 kali volume mula-mula. Itu ya, kenapa beda? Karena di situ ya. Oke, sekarang jika tinggi dan diameter diperbesar K kali. Nah, sekarang tinggi dan diameternya sama-sama diperbesar K kali. Ya, tentunya volume kerucut ya K pangkat 3 kali volume mula-mula. Pangkat 3 dari mana? Ini kan 2. Ya, ini 1. 2 tambah 1, 3. Atau lihat aja satuannya. Bahwa volume itu satuannya kan pangkat 3 atau kubik ya. Maka ini K-nya dipangkatkan 3 karena di sini tinggi dan diameternya ya sama-sama diperbesar K kali. Kemudian sekarang berbeda nih, diameternya diperbesar K kali, tapi tingginya P kali. Ya, berarti ini perpaduan antara 1 dan 2 ya. Nah, maka volume kerucut setelah diperbesar tentunya K-nya yang pangkat 2 karena diameternya diperbesar K kali. Dikali, nah karena tingginya diperbesar P kali, maka dikali P ya, kali volume mula-mula. Oke? Ya. Akan kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, diketahui kerucut dengan ukuran jari-jarinya 10 dan tingginya 24. Hitung volume kerucut tersebut. Oke. Ya, jadi diketahui kerucut R-nya 10 dan T-nya 24. Berarti volume, tulis dulu rumusnya, yaitu sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Masukkan angka. Sepertiga kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 24. Nah, kenapa kita menggunakan 3,14? Karena di sini jari-jarinya 10. Walaupun di dalam dalam soal tidak ada disebutkan pi-nya harus berapa, berarti kan bebas ya. Mau pakai 3,14 boleh atau 22/7 boleh ya kan. Nah, cuman karena melihat R-nya 10, tentunya kita lebih enak menggunakan 3,14 ya kan, karena kan 10 kali 10 100. 100 kali 3,14 berarti 314 gitu ya. Oke, sekarang 3 dengan 24 ini masing-masing kita bagi 3. 24 bagi 3 yaitu 8.
Nah, jadi angka yang ada tinggal apa? Ya 314 kali 8, karena ini 100-nya sudah buat mengalihkan dengan 3,14 ya. Jadi 314 kali 8 hasilnya adalah 2512 ya. Nah, jadi volume kerucut sama dengan 2512 cm kubik. Oke, itu contoh 1. Kita lanjut contoh 2. Nah, sekarang contoh 2, volume kerucut 462 cm kubik. Jika tingginya 9 cm, nah ini P-nya sudah ditentukan ya, 22/7. Hitung nomor A, panjang jari-jari alasnya, kemudian panjang garis pelukis atau S ya. Kalau itu oke, jawab. Diketahui kerucut dengan volume 462 cm kubik. T sama dengan 9 cm. Mau dicari pertama adalah jari-jari. Nah, karena yang diketahui volume, tentunya kita menggunakan rumus volume ya. Ingat, volume itu sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, karena volumenya diketahui, maka volume diganti dengan ini ya 462. Kemudian T-nya diganti dengan 9 gitu ya. Oke, jadi 462 sama dengan sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat kali 9 ya. Nah, tentunya 3 dengan 9 ini bisa ya. Nah, dibagi 3 ini tinggal 3. Oke. Nah, selanjutnya apa? Tentunya nih 7-nya ini ke sana kali. Nah, supaya tidak ada pecahan, kali ini nggak ada yang bisa dicoret lagi ya. 7-nya ke sini kali. Jadi 462 kali 7 sama dengan 22 kali 3 ya. Ini 22 kali 3 kali R pangkat 2 ya. Nah, kalau begitu ini tidak perlu dikalikan. Ini juga tidak perlu dikalikan ya kan, menghemat tenaga, menghemat biaya ya. Oke, kalau begitu R pangkat 2 sama dengan apa? Ya tentu ini dibagi sini ya. Jadi 462 kali 7 dibagi dengan 22 kali 3. Nah, 22 ini bisa dicoret nih dengan 462. Ya. Jadi masing-masing dibagi 462. Ya, masing-masing dibagi dengan 22. Jadi 22 dibagi 22 habis tinggal 1 ya kan, 1. Berarti tidak pengaruh ya. 462 dibagi 22 21. Ya kan? Nah, 21 coret lagi dengan 3. 7. Jadi R pangkat 2 tinggal apa? 7 kali 7. Nah, itu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot mengalihkan, ya kan? Nah, jadi menghemat tenaga, menghemat pikiran, menghemat biaya, dan lain-lain, ya kan? Nah, kalau R pangkat 2 sama dengan 7 kali 7, ya R-nya tentunya 7. Oke? Nah, jadi jari-jari sama dengan 7 cm. Nah, setelah jari-jari ketemu, kita cari yang B, yaitu panjang garis pelukis. Ingat hubungannya, bahwa S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Yaitu S pangkat 2 sama dengan T-nya 9, jadi 9 pangkat 2 ditambah R pangkat 2, R-nya 7, jadi 7 pangkat 2. Oke, S pangkat 2 sama dengan 81 ditambah 49. Ingat ya, ini tambah ya, bukan kali ya. Oke, S pangkat 2 sama dengan ini tambahkan 130. Berarti S sama dengan akar 130. Nah, ini tidak bulat, tentunya ya dihitung dengan manual boleh atau dengan kalkulator juga boleh. Nah, hasil akhir maka S-nya adalah 11,4. Jadi panjang garis pelukis sama dengan 11,4 cm. Oke, itu contoh 2. Kemudian kita lanjut ke contoh 3. Nah, ini yang menggunakan catatan nih sekarang ya. Tadi kan ada catatan penting. Oke, volume sebuah kerucut 25 cm kubik. Hitung volume kerucut tersebut jika ya kan diameter alasnya diperbesar 2 dan tingginya tetap. Nah, yang B tingginya diperbesar 3 kali, tapi diameternya tetap. Nah, yang C diameter diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali. Nah, yang nomor C ini dengan kondisi soal seperti ini itu mirip-mirip dengan pernah waktu itu di ujian nasional keluar ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan catatan yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya mencarinya ya sangat rumit karena apa? Ini hanya diketahui volumenya. Jari-jarinya berapa, tingginya berapa, nggak tahu. Ya, mencari tinggi dan jari-jari ya bisa berjam-jam. Ya, waktu ujian nasional akan habis. Maka itu catatan penting itu
benar-benar dicermati. Oke, jawab. Nah, V mula-mula kita anggap V1 yaitu 25 cm kubik ya kan. Kemudian diameternya diperbesar 2 kali. Tapi tingginya tetap. Ingat kalau diameter yang diperbesar berarti ini K-nya nanti pangkat 2. Karena apa? R-nya kan pangkat 2 dalam rumus. Oke, V2 tentunya apa? 2 pangkat 2 kali V1. Ya kan? Jadi tinggal 4 kali 25 cm kubik. Yaitu sama dengan 100 cm kubik. Itu kalau diperbesar, diameternya diperbesar 2 kali, tapi tingginya tetap. Ya, nah sekarang yang B, tingginya yang diperbesar 3 kali, tapi diameternya tetap. Berarti apa? V2-nya ya, tentunya, nah ini 3-nya pangkat 1. Karena apa? Dalam rumus tinggi itu pangkatnya 1. Jadi cukup 3 kali V1, yaitu sama dengan 3 kali 25. Sama dengan 75 cm kubik. Nah, kemudian yang C, diameter diperbesar 2 kali. Tingginya diperbesar 3 kali. Berarti V2-nya, V setelah diperbesar, 2-nya pangkat 2. Karena kan R-nya pangkat 2. Ya kan? Dikali 3-nya cukup pangkat 1. Dikali volume mula-mula. Ya. Jadi 4 kali 3 kali 25. Berapa hasilnya? 300 cm kubik. Oke? Yang berikut, contoh 4. Sebuah kerucut di dalam tabung seperti pada gambar. Jika volume kerucut 120 cm kubik, tentukan perbandingan volume kerucut dengan volume tabung. Hitung volume tabung di luar kerucut. Nah, ini juga lumayan penting ya. Nah, ini gambarnya. Jadi kita tidak tahu diameter tabung, diameter kerucut itu berapa, tinggi tabung, tinggi kerucut berapa. Yang diketahui hanya apa? Volume kerucut 120 cm kubik. Ya. Jadi diketahui volume kerucut 120 cm kubik. Nah, kemudian yang perlu kita harus cermati ya. Nah, di sini lihat gambar, cermati kerucutnya di dalam tabung. Nah, di sini diameter kerucut itu akan sama dengan diameter tabung. Karena ini kan ya nyenggol-nyenggol. Nah, kemudian tinggi kerucut itu kan dari sini sampai sini. Nah, itu akan sama dengan tinggi tabung. Nah, itu hasil pengamatan gambar seperti itu ya. Nah, jadi diketahui R kerucut ya, dari pengamatan gambar ini, R kerucut itu sama dengan R tabung. Ya, jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung. Kan diameter kerucut sama dengan diameter tabung ya. Kemudian tinggi kerucut juga sama dengan tinggi tabung. Ya. Nah, kalau begitu kita mencari perbandingan kerucut dengan tabung, tentunya apa? Volume kerucut dibanding volume tabung adalah sama dengan apa? Volume kerucut apa? Sepertiga pi R kuadrat T. Volume tabung pi R kuadrat T. Nah, perbandingan ini kan bisa disederhanakan. Ini kan sama ini, pi R kuadrat T, pi R kuadrat T. Karena apa? Karena R kerucut sama dengan R tabung, berarti R di sini sama dengan R di sini. Kemudian tinggi kerucut juga sama dengan tinggi tabung, berarti tinggi sini sama dengan tinggi sini. Jadi sama-sama dicoret ya, Brad coret. Nah, jadi yang ada tinggal apa? Sepertiga dibanding 1. Ya kan? Nah, supaya melihatnya enak, tidak ada bentuk pecahan, ya semua ini dikali 3. Ya, semua dikali 3. Jadi sepertiga kali 3, 1, ya kan? Nah, 1 kali 3, 3. Jadi 1 banding 3. Oke. Nah, jadi kesimpulannya volume kerucut dibanding volume tabung itu 1 banding 3. Ya. Nah, kemudian yang B, jika volume kerucut 120 cm kubik ya, maka berapa volume tabung? Nah, ingat, volume kerucut dibanding tabung itu 1 banding 3. Artinya apa? Bahwa volume tabung itu 3 kalinya volume kerucut. Nah, sehingga kalau volume kerucut 120, maka ya volume tabung tinggal 3 kali 120. Sama dengan 360. Nah, jadi volume tabung di luar kerucut tentunya apa? 360, ini volume tabung. Ya, dikurangi volume kerucut, yaitu berapa? 120. Ya. 360 dikurangi 120. Yaitu berapa hasilnya? 240 cm kubik. Ya. Nah, akan bisa menjawab yang B kalau ini yang A sudah bisa terjawab. Ya, nah kadang soal
langsung yang B. Jadi ada soal langsung ditanyakan berapa volume tabung di luar kerucut. Ya ini harus dicari dulu. Nah kalau ini sudah hafal ya sudah di luar kepala, sudah gak ada masalah. Oke. Nah contoh berikut. Sebuah benda berbentuk kerucut dengan jari-jari 10 dan tingginya 24. Kemudian di bagian tengah dilubangi berbentuk kerucut. Ada kerucut di dalam kerucut ini kayaknya nih. Dengan jari-jari dan tinggi setengah dari mula-mula. Oh, jadi lubangnya itu berbentuk kerucut, tetapi jari-jarinya sama tingginya setengahnya dari kerucut mula-mula. Gambarnya, oh seperti ini gambarnya. Nah, ya, jadi ini kerucut yang besar, ya kan. Itu jari-jarinya 10 sampai sini 10, kemudian tingginya ini sampai sini 24. Nah, kemudian di dalamnya ini dilubangi, dikasih lubang yang jari-jari lubang itu setengahnya dari jari-jari mula-mula. Tingginya juga setengahnya. Jadi ini 24, nah ini kemari setengahnya berarti 12. Nah, jari-jarinya tadi dari sini sampai sini 10, berarti yang kecil tentunya 5. Oke, jawab. Jadi diketahui ada kerucut ya. Katakanlah R besar itu jari-jari untuk yang kerucut besar, katakanlah gitu ya mudahnya ya. R besar 10, R kecilnya 5, karena setengahnya tadi ya. Kemudian T besar, nah tinggi yang besar 24, T kecilnya setengahnya berarti 12. Nah, kemudian hitung volume benda tersebut. Nah, tentunya karena ini yang di dalamnya bolong, berarti volume benda ini tentunya apa? Volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Nah, kan begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi volume benda adalah sama dengan volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Nah, yang besar tentunya apa? Sepertiga pi R besar kuadrat T besar. Ya, dikurangi sepertiga kali pi R kecil kuadrat T kecil. Ya, ini karena R-nya berbeda ya jangan menjadi faktor persatuan. Oke. Nah, tentunya kita bisa menghitung masing-masing. Ini dihitung berapa, ini dihitung berapa. Kemudian dikurangi. Tapi kalau model di tutorial sini tidak seperti itu. Karena apa? Kelamaan. Oke, ini ada dua suku. Ini dengan ini. Nah, kelihatannya ada faktor persekutuannya, yaitu apa? Ini ada sepertiga, ini ada sepertiga. Ini ada pi, ada pi. Kalau R karena beda, T-nya juga beda ya. Bukan faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuannya adalah sepertiga pi. Berarti yang depan dibagi sepertiga pi. Ya, tinggal apa? R besar pangkat 2 T. Yang belakang dibagi sepertiga pi, tinggal R kecil pangkat 2 kali T. Nah, baru masukkan angkanya. Sepertiga pi, pi-nya biarkan saja dulu. Ya, R besarnya 10 pangkat 2. Kali T besarnya 24. Ya kan? R kecilnya 5 pangkat 2 kali T kecil 12. Hitung, ini 100 kali 24 berarti 2400. Ini 5 pangkat 2 tentunya berapa? 25 kali 12 300. Berarti sepertiga pi kali 2400 dikurangi 300. Nah, ini dikurangi saja. 2400 dikurangi 300 kan berapa? 2100. Jadi sepertiga kali. Nah, sekarang karena pi-nya di sini tidak ditentukan, ya kita lebih enak tentunya menggunakan pi-nya 3,14. Nah, sekarang saja ini menggantikannya boleh. Ya kan? Nah, kemudian baru nih 3 dengan 21 itu kan bisa ya dicoret ya. Nah, 100-nya ini ratusannya, jadi nanti dikalikan buat menggeser koma. Ya. Nah, jadi bagi 3 dulu nih. Ya, bagi 3 tentunya ya kalau dibagi 3 seluruhnya tentunya menjadi berapa? 700 ya. Nah, berarti 3,14 kali 700 ya. Ratusnya buat geser. Jadi sama saja dengan 314 kali 7 ya. Hasilnya 2198 cm3 sekali menghitung selesai. Kalau ini dihitung masing-masing, ini dihitung sudah lama, ini dihitung sudah lama, sudah 2 kali lama. Dikurangi lagi, lama lagi. Ini sekali menghitung ternyata hanya 1 kali lama, ya kan? Oke, jadi lebih hemat tenaga, hemat waktu, hemat pikiran, dan hemat segala-galanya. Baik, terima kasih. Tentunya sampai di sini dulu untuk volume kerucut.
Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.